Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Lady Halifa Pramesti dengan NIM 105200048 dari kelas IS2. Di sini saya akan menjelaskan tugas Enterprise Arsitektur. Apa itu Framework Enterprise Arsitektur? Framework Enterprise Arsitektur adalah praktik menganalisis, merancang, merencanakan, dan mengimplementasikan analisis perusahaan agar berhasil melaksanakan strategi bisnis. EA membantu bisnis menyusun proyek dan kebijakan teknologi informasi untuk mencapai hasil bisnis yang diinginkan. Kemudian, ada jenis-jenis framework enterprise arsitektur. Yang pertama, ada The Open Group Architecture Framework atau TOGAF. Yang kedua, Zeitgeist Framework. Yang ketiga, Federal Enterprise Architecture Framework atau FEAF. Yang keempat, Gartner Enterprise Architecture Framework atau GEAF. Yang kelima, Department of Defense Architecture Framework atau DODAF. Yang pertama, ada The Open Group Architecture Framework atau TOGAF. TOGAF adalah sebuah framework yang dikembangkan pada tahun 1995. TOGAF banyak digunakan pada berbagai bidang seperti perbankan, industri manufaktur, dan juga pendidikan. TOGAF digunakan untuk merancang, mengimplementasikan, dan mengelola arsitektur perusahaan. TOGAF ini menyediakan metode, panduan, dan alat untuk mengintegrasikan aspek bisnis, data, aplikasi, dan teknologi informasi dalam konteks arsitektur perusahaan. Kemudian yang kedua ada Zeitgeist Framework. Zeitgeist Framework merupakan suatu alat bantu yang dikembangkan untuk mengidentifikasi dan mengorganisir perspektif arsitektur yang berbeda dalam bentuk matriks. Ini memberikan struktur untuk memahami, merencanakan, dan mengkomunikasikan berbagai tampilan dan sudut pandang arsitektur perusahaan, termasuk aspek-aspek seperti apa, bagaimana, di mana, siapa, mengapa, dan kapan. Kemudian yang ketiga, ada Federal Enterprise Architecture Framework atau FEAF. FEAF merupakan sebuah framework yang diperkenalkan pada tahun 1999 oleh Federal CO Council. FEAF menyediakan standar untuk mengembangkan dan mendokumentasikan deskripsi arsitektur pada area yang menjadi prioritas utama. FEAF ini mendeskripsikan arsitektur bagi pemerintah federal. FEAF membagi arsitektur menjadi area bisnis, data, aplikasi, dan teknologi, di mana sekarang FEAF juga mengadopsi 3 kolom pertama pada Zeitgeist Framework dan metodologi perencanaan EA oleh Spewak. Kemudian yang keempat ada Gartner Enterprise Architecture Framework atau GEAF. GEAF adalah kerangka kerja arsitektur perusahaan yang dikembangkan oleh Gartner, perusahaan riset dan konsultasi teknologi terkemuka. GEAF memberikan metode, alat, dan panduan yang membantu organisasi dalam merancang, mengelola, dan mengoptimalkan arsitektur perusahaan berdasarkan kebutuhan strategis dan bisnis. Kemudian yang kelima ada Department of Defense Architecture Framework atau DODAF. DODAF adalah kerangka kerja arsitektur perusahaan yang digunakan oleh Departemen Pertahanan Amerika Serikat untuk merencanakan, mengintegrasikan, dan mengelola arsitektur dalam konteks pertahanan dan keamanan nasional. DODAF mencangkup perspektif arsitektur yang berbeda dan menyediakan kerangka kerja untuk komunikasi dan kolaborasi antara pemangku kepentingan yang berbeda. Kemudian ada cara-cara penggunaan framework. Yang pertama, cara penggunaan framework TOGAF. 1. Pahami konsep dan prinsip dasar TOGAF. Yang kedua, buat tim arsitektur bisnis dan IT yang akan menerapkan TOGAF. 3. Tentukan tujuan bisnis dan kebutuhan teknologi informasi dari organisasi Anda. 4. Identifikasi proses bisnis, kunci, dan aplikasi TI yang terkait dengan mereka. 5. Gunakan kerangka referensi arsitektur untuk mengembangkan model arsitektur rinci untuk organisasi Anda.
termasuk infrastruktur, TI, data, aplikasi, serta tata kelola TI secara keseluruhan. 6. Implementasikan rekomendasi arsitektur dalam proyek-proyek strategis. Kemudian, yang kedua, cara penggunaan Zeichmann Framework. 1. Pahami konsep dan prinsip dasar framework Zeichmann. 2. Identifikasi stakeholder organisasi, misalnya manajemen, penggunaan akhir, pemilik bisnis, dan kebutuhan informasi mereka. 3. Tentukan perspektif arsitektur yang akan digunakan untuk mendefinisikan setiap sel dalam matriks Zeichmann, yaitu apa itu, bagaimana itu dilakukan, atau beroperasi kapan itu dilakukan. Yang keempat, isi matriks dengan informasi terperinci tentang artefak penting seperti data, proses bisnis, sistem aplikasi TI, serta infrastruktur TI. Yang kelima, gunakan hasil dari matriks untuk mengembangkan rencana strategis pendekatan arsitektur. Kemudian yang ketiga, cara penggunaan framework FEAF. 1. Pahami konsep dan prinsip dasar FEAF. 2. Buat tim arsitektur bisnis dan IT yang akan menerapkan FEAF. 3. Identifikasi tujuan bisnis dan kebutuhan teknologi informasi dari organisasi Anda. 4. Tentukan perspektif arsitektur yang akan digunakan untuk mendefinisikan setiap aspek dalam kerangka acuan arsitektur FEAF, yaitu data, bisnis, aplikasi, serta infrastruktur TI. 5. Gunakan referensi model arsitektur pada kerangka acuan ini untuk mengembangkan model rinci tentang infrastruktur TI, organisasi Anda, serta strategi transisi antara kondisi saat ini dengan target masa depan. Kemudian yang keempat, cara penggunaan framework GEAF. 1. Memahami konsep GEAF. 2. Tentukan kebutuhan dan tujuan organisasi yang ingin dicapai dengan menerapkan GEAF. 3. Lanjutkan ke tingkat operasional untuk mengembangkan proses bisnis, struktur, organisasi, dan kebutuhan informasi. 4. Pada tingkat teknik, fokuskan pada rancangan teknis, arsitektur aplikasi, arsitektur data, dan infrastruktur teknologi. 5. Manfaatkan panduan dan dokumen yang disediakan oleh Gartner. Pelajari panduan GEAF yang mencangkup langkah-langkah metodologi dan konsep yang harus diikuti dalam setiap tingkatan GEAF. 6. Identifikasi area yang perlu diperbaiki atau diperbarui dalam arsitektur perusahaan dan buat rencana tindakan yang sesuai. Kemudian yang kelima, ada cara penggunaan framework pada DODAF. 1. Pahami konsep dan prinsip dasar DODAF. 2. Identifikasi kebutuhan arsitektur untuk sistem pertahanan nasional atau operasi militer. 3. Tentukan perspektif arsitektur yang akan digunakan seperti data, teknologi, informasi, infrastruktur, proses bisnis, dan organisasi. 4. Gunakan produk kerangka referensi arsitektur DODAF untuk mengembangkan model rinci tentang infrastruktur TI, serta strategi transisi antara kondisi saat ini dengan target masa depan. 5. Implementasikan rekomendasi arsitektur dalam proyek-proyek strategis. Kemudian yang terakhir ada contoh implementasi dari framework-framework yang sudah saya sebutkan tadi. Yang pertama, contoh implementasi dari TOGAF. Saya ambil dari Google Scholar, judulnya Perancangan Model Enterprise Arsitektur dengan TOGAF Arsitektur Development Method oleh Roni Yunis dan Kridanto Surendro dari jurusan Sistem Informasi dan Teknik Informatika. Kemudian yang kedua, contoh implementasi Zeichmann Framework. Judulnya Analisis dan Desain Arsitektur Enterprise di Sistem Informasi Pelaporan Kerusakan Komputer dengan Zeichmann Framework oleh Andika Agus Slameto, Emma Utami, dan Abbas Ali Pangera. Dari
program studi teknik informatika dari Akmikom Yogyakarta. Kemudian ada contoh implementasi dari FEAF. Judulnya Pemodelan Arsitektur Sistem Informasi Pelaporan Rumah Sakit menggunakan FEAF oleh Hadiansyah Maksum, SPD STMkom. Dosen Program Studi Manajemen Informatika. Saya cuma mengambil contoh implementasi dari 3 framework yang saya sebutin tadi. Kemudian ini contoh referensi, beberapa referensi yang saya ambil. Ada 8. Oke, sekian dari saya. Kurang lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.